Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang fatigue corrosion atau korosi lelah. Saya Yoga Daru, NBI 0095. Saya Erik Pratama, NBI 111. Saya Mada Yoga, NBI 117. Di sini kami akan menjelaskan tentang fatigue corrosion. Apa itu fatigue corrosion atau korosi lelah? Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Dan proses oksidasi pada korosi lelah. Bila sepotong logam dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, maka beberapa atom logam akan larut ke dalam elektrolit dengan melepaskan sejumlah elektronnya. Dan ini adalah rumusnya M dan Mn plus Ne minus. Dan ini adalah contoh logam yang mengalami oksidasi. Fe atau besi, kemudian Fe2 plus 2E-, kemudian Al aluminium dengan lambang Al pangkat 3 plus 3E-. Bagian yang mengalami oksidasi disebut anode, dan terkadang oksidasi disebut reaksi anodik. Kemudian keberadaan korosi kelelahan. Kegagalan yang terjadi karena kombinasi antara kelelahan dan karat disebut karat kelelahan atau corrosion fatigue. Kerusakan akibat karat kelelahan biasanya selalu lebih besar. Dan lanjut. Selanjutnya, mekanisme terjadinya korosi lelah. Ada dua fase. Fase pertama, fase pemicuan. Ketika pembangkit tegangan terbentuk. Di dalam suatu logam pasti ada daerah anodik dan katodik. Untuk menghambat proses korosi, maka banyak orang melakukan pasivasi terhadap logam tersebut, di mana pasivasi merupakan suatu proses pembentukan selaput untuk memperlambat proses korosi. Awal yang terjadi diakibatkan adanya timbul ceruk atau lubang kecil pada lapisan pasif tersebut. Pembentukan curug ini pemicu terjadinya CFC. Lubang itu terbentuk karena adanya tegangan tarik dalam logam sehingga ikatan-ikatan pada struktur kristalnya terputus dan bentuk bahan berubah secara permanen. Yang kedua, fase penjalaran. Mekanisme melalui lintasan aktif yang sudah ada sejak semula. Dalam mekanisme ini, perjalanan cenderung terjadi di sepanjang batas butir yang aktif. Batas-batas butir ini mungkin terpolarisasi anodik akibat berbagai alasan metalurgi. Kemungkinan besar bahwa penumpukan dislokasi dapat menghasilkan efek yang sama, walaupun kemungkinan dislokasi berkurang bila CFC terjadi pada tingkat tegangan rendah, karena tegangan dari di situ sekedar membuat retakan, tapi terbuka sehingga elektrolit dapat masuk ke bagian ujungnya. Sehingga lama-kelamaan korosi akan terjadi dalam retakan hingga menjalar ke dalam. Ya, dan selanjutnya contoh produk yang terkena korosi lelah. 1. Rantai. 2. Besi penopang jembatan. Terus yang ketiga baling-baling. Yang keempat pipa. 1. Cara mencegah korosi lelah yaitu menggunakan inhibitor. 2. Memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. 3. Dilakukan penyembuhan. Contoh lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O.
Metode lapisan cat pengguna kapal, jembatan, mobil. Keterangan. Lapisan cat mencegah kontak langsung besi dengan O2 dan H2O. Hanya jika cat tergores atau terkelupas, maka korosi akan menyebar di bawah cat yang masih utuh. 2. Lapisan oli. Penggunaan. Bagian bergerak dari mesin, seperti mesin mobil, barang-barang di dapur, seperti rak pengering. Keterangan. Lapisan oli dan gemuk mencegah langsung dengan O2 dan H2O. Dan harus dioleskan secara berkala. 3. Lapisan plastik. Barang-barang yang ada di dapur. Keterangan. Mencegah kontak langsung dengan O2 dan H2O. Jika plastik terkelupas, korosi mulai terjadi. 4. Lapisan SN. Kaleng makanan. Keterangan. Akan tetapi, jika SN kurang reaktif dibanding. Jadi apabila lapisan SN tergores, maka besi di bawah mulai terkorosi. Terima kasih. Itulah penjelasan kami tentang korosi fatigue atau korosi lelah. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.